Maraknya kasus bullying atau tindak penindasan yang terjadi di lingkungan pendidikan yang dilakukan oleh sejumlah remaja putri di Malang, Jawa Timur yang diduga menjadi korban kasus ini dengan memanggil sejumlah pihak. Bullying merupakan ekspresi menyimpang pada anak dalam upaya pencarian jati diri, peran pendidikan di keluarga dan sekolah sangat diperlukan sebagai penyeimbang. Dugaan bullying atau perundungan menjadi pembicaraan publik terkait dengan penyebab kematian Timothy. Dugaan bullying atau perundungan menjadi pembicaraan publik terkait penyebab kematian Timothy. Pemirsa, ada yang masih mengganjal dalam kasus kematian mendiang Timothy Anugrah Saputra. Karena perilaku mereka mengolok-olok Timothy yang diduga meninggal dunia karena aksi perundungan. Hadirkan terkait dugaan perundungan terhadap mendiang Timothy yang memicu korban diduga mengakhiri nyawanya sendiri. Bilang Timi jatuh dari lantai 2 gitu. Terus saya dengar lagi ada yang bilang dari lantai 3 juga gitu, nggak jelas. Jadi saya tanya sama Timi, ini ada yang bilang dari lantai 2, ada yang bilang dari lantai 3. Timi jatuhnya dari mana? Terus Timi bilang lantai 4 Mami. Gitu. Timi bilang seperti itu sama saya. Waktu sekolah masih SD, ya sempatlah dinakalin temennya gitu ya. Oke. Sempet. Nah itu makanya sekaligus kita bawa ke psikolog. Tentang ada 6 orang anak ya, 8 ya berarti totalnya yang 11 totalnya. Oh lebih tahu tante ya. Tante tahu dari mana? Coba kita ngobrol. Jadi waktu hari Rabu kejadian itu kan rasanya masih hancur sekali ya gitu. Paling hancur buat saya karena ada terlalu banyak kenapa yang ingin saya tanyakan gitu. Dan itu rasanya nggak karuan sekali gitu ya. Saya sampai kirim message ke rekan-rekan untuk tolong saya di healing gitu. Karena ini rasanya nggak karuan banget gitu. Hancur sekali rasanya gitu di subuh itu. Gitu. Di balik tawa yang kita lihat setiap hari, ada cerita yang seringkali tidak terdengar. Tidak semua luka berdarah, sebagian luka tinggal di kepala, di hati, dan terus membesar karena dianggap sepele. Beberapa waktu lalu kita dikejutkan oleh kabar tentang seorang mahasiswa bernama Timothy Anugrah, seorang anak muda dengan masa depan, mimpi, dan harapan yang akhirnya memilih pergi karena tidak sanggup lagi menanggung beban tekanan dari lingkungan yang seharusnya menjadi tempat belajar dan bertumbuh. Peristiwa ini bukan sekedar berita, ini adalah alarm bahwa bullying masih nyata, masih terjadi, dan masih sering kita diamkan. Bullying tidak selalu berbentuk pukulan atau teriakan. Kadang ia hadir sebagai ejekan yang diulang, candaan yang keterlaluan, tatapan merendahkan, atau pengucilan yang dianggap biasa saja. Namun, bagi yang menerimanya, tidak ada yang biasa. Setiap kata yang meremehkan, setiap sikap yang mengucilkan, pelan-pelan mengikis rasa percaya diri, membuat seseorang mulai mempertanyakan dirinya sendiri. Apakah aku cukup? Apakah aku pantas ada di sini? Dan ketika lingkungan memilih diam, korban merasa sendirian. Bullying bukan hanya masalah individu, ia adalah masalah lingkungan, masalah kita semua. Karena itu, edukasi tidak bisa menunggu sampai ada korban berikutnya. Edukasi harus dimulai sedini mungkin.
Saat anak-anak belajar tentang empati, saat remaja belajar tentang batasan, saat mahasiswa belajar bahwa perbedaan bukan alasan untuk merendahkan. Melalui kegiatan ini, kami ingin membuka ruang yang aman, ruang untuk mendengar, ruang untuk berbagi, dan ruang untuk belajar bahwa setiap orang punya cerita yang tidak selalu terlihat. Di sini, anak-anak dan remaja diajak untuk memahami satu hal sederhana, namun sering terlupakan, bahwa kata-kata punya dampak, dan sikap kita bisa menyelamatkan atau melukai. Bullying tidak membuat seseorang lebih hebat. Yang kuat adalah mereka yang memilih untuk peduli, yang berani menghentikan, yang mau berdiri di samping, bukan ikut menekan. Jika kamu pernah menjadi korban, ketahuilah kamu tidak lemah. Kamu hanya terlalu lama bertahan sendirian. Jika kamu pernah menjadi saksi, ingatlah, diam bukan pilihan, dan pilihan itu punya konsekuensi. Dan jika tanpa sadar kamu pernah menjadi pelaku, hari ini adalah kesempatan untuk berubah. Karena empati bisa dipelajari, dan manusia selalu punya ruang untuk bertumbuh. Kami percaya lingkungan yang aman tidak tercipta dari satu orang yang paling berani berbicara, tetapi dari banyak orang yang memilih untuk tidak menormalisasikan kekerasan sekecil apapun bentuknya. Kasus Timothy mengingatkan kita bahwa satu nyawa terlalu berharga untuk diabaikan, bahwa satu candaan bisa menjadi beban terakhir bagi seseorang. Mari jadikan kisah ini bukan hanya kenangan yang menyedihkan, tetapi titik balik. Titik di mana kita mulai lebih peka, lebih peduli, dan lebih berani mengatakan, bullying bukan bagian dari proses pendewasaan. Karena setiap anak, setiap remaja, setiap manusia berhak merasa aman, didengar, dan diterima. Jika hari ini kamu bisa memilih, pilihlah untuk menjadi alasan seseorang bertahan, bukan alasan mereka menyerah. Hai, perkenalkan nama aku Selly Farmasari. Aku perantauan dari Kota Padang. Aku merantau ke sini sudah sekitar 6 tahun dari tahun 2019. Saat ini aku mahasiswa semester 7 dari Universitas Bakri dan juga bekerja di salah satu perusahaan swasta. Oke. Baik, kalau untuk candaan mungkin lebih ke logat ya, karena kan aku dari Padang, logatnya tuh masih ada, dan ketemu teman-teman di sini yang anak-anak jaksel banget gitu. Mereka kadang ya udah bercanda-bercanda tentang logat aja sih. Awalnya mungkin aku kayak merasa minder atau kaget, tapi lama-kelamaan ya udah itu teman-teman kayak bercanda-bercanda aja sih, dan aku juga kayak nggak yang nanggepinnya nggak yang begitu serius aja sih, gitu aja. Oke, mungkin sebagai anak perantau, mungkin bagi orang sekitar itu dianggap hal wajar ya. Jadi mungkin kalau bau bercanda atau mau ngomongin orang atau gimana, mungkin lebih peduli gitu mikirin perasaan orang itu. Bisa jadi orang itu dengan omongan kita yang kita nganggap omongan itu biasa aja, tapi ternyata orang lain itu nganggapnya nggak yang biasa gitu. Mereka bisa jadi overthinking atau bagaimana. Jadi mungkin kalau mau bercanda atau mau harus mikirin perasaan orang lain juga sih. Oke, baik. Pas awal dengar kasus itu aku cukup kaget dan cukup sedih ya, karena yang harusnya tempat kampus sebagai tempat yang aman gitu, ternyata jadi tempat bullying gitu. Apalagi sebagai perantauan yang kita itu nggak tahu harus cerita ke siapa, yang datang ke sini sendiri nggak tahu harus cerita ke siapa dan harus memendam itu sendiri gitu. Oke, baik. Aku tuh pengennya ada rasa nilai empati antara sesama mahasiswa dan tidak menormalisikan candaan gitu yang menjatuhkan.
Dan mungkin di kampus bisa mengadain ini ya, pendidikan karakter gitu, agar mahasiswanya ini ada nilai empati gitu. Jadi kalau ada mahasiswa yang dibully atau merasa kurang nyaman, jadi kampus bisa menyediakan tempat yang lebih aman gitu, agar si mahasiswanya ini berani untuk bersuara. Apakah mendiang Timothy meninggal dunia akibat dibully atau tidak? Yang jelas, publik sudah mafhum bahwa ada perundungan yang dilakukan sejumlah mahasiswa ketika Timothy ditemukan meninggal dunia. Polisi masih punya pekerjaan rumah untuk memastikan penyebab kematian korban agar kasus ini terang benderang dan almarhum tenang, serta tidak ada lagi kasus perundungan yang menyebabkan nyawa melayang. Pendidikan karakter merupakan suatu ilmu pengetahuan yang berfungsi memperbaiki karakter manusia yang perlu ditanamkan sejak dini guna mencetak generasi berakhlak dan bermoral Pancasila yang masih dalam lingkup revolusi mental. Bekerja setiap hari membuat hati muruk. Namaku Timothy, asalku dari Bandung. Senang berkenalan teman-teman. Namaku Timothy dan saya anggota Gugus 50, nomor urut 34.